Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan daripada Qatrul Ghaith, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, syarah daripada Masail Abi Laits, punyanya Abu Laits As-Samarqandi. Mas'alatun kama qala radhiyallahu anhu, kama qala radhiyallahu anhu maradhuna wa ana bihim dari amin. Mas'alatun, ini satu masalah. Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu wahai mukmin, mal imanu, apa itu iman? Ai ma muta'allaqatu haqiqatil iman alladhi huwa tasdiq. Apa kaitannya? Apa muta'allaqat? Kaitan-kaitan daripada hakikat keimanan, yang mana hakikat keimanan itu adalah tasdik, pembenaran. Wal jawabu antakula, maka jawabannya adalah kau berkata, kau mengucapkan amantu ay saddaqtu. Ya. Jawabannya adalah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Itu jawabannya. Kalau kamu ditanya apa itu iman, maksudnya apa hal-hal yang terkait dengan kepercayaanmu tadi, maka dikatakan bahwa iman itu adalah percaya pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan ketentuan Allah yang baik dan buruk semua dari Allah Ta'ala. Amantu ay saddaqtu, saya beriman, yani saya mempercayai, wa aqrartu, saya berikrar, mengakui, billah, kepada adanya Allah, wa malaikati, dan adanya malaikat-malaikat Allah, wa kutubi, kitab-kitabnya Allah, wa rusuli, rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, hari akhir, wal qadari, dengan memfathahkan dal, bi fathid dal. Kalau disukunkan qadrun itu derajat atau kemuliaan. Kalau qadar dengan fathah itu artinya ketentuan. Wal qadari, dengan memfathahkan dal, bi fathid dal, khairi wa syarri, ketentuan Allah, yang baiknya dan yang buruknya ketentuan, minallahi ta'ala, semuanya dari Allah. Wa hadza kama rawahu Muslim, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar min hadis Jibril, daripada hadis Jibril. Wa in ukhizat min riwayatil Bukhari, kalau diambil dari riwayat Bukhari, wa in akhadta min riwayat Bukhari, kalau engkau mengambil dari riwayat Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, min hadis Jibril aidan, dari hadis Jibril juga, fataqulu, maka kau katakan amantu billah wa malaikatihi wa bi liqaihi wa rusulihi wa bil ba'tsi. Itu lafadznya di Bukhari. Saya beriman pada Allah, malaikatnya, dengan liqa, beriman biliqaihi, dengan perjumpaan dengan dia, wa rusuli, beriman dengan rasul-rasulnya Allah, wa bil ba'tsi, dan beriman dengan kebangkitan. Beriman kepada Allah, pada malaikatnya Allah, pada liqa'ih, beriman pada perjumpaan dengan Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, dan beriman kepada al-ba'tsi, kebangkitan. Wal makna, apa maknanya beriman pada Allah dan seterusnya tadi? Maknanya adalah saddaqtu bi wujudillah, saya percaya dengan keberadaan Allah, wa bi sifatil wajib lahu, dan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wa bi wujudil malaikah, dan saya percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah, wa num ibadun mukramun, dan bahwasanya para malaikat itu adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, wa bi ru'yati ta'ala fil akhirah, dan saya percaya dengan memandang, bahwa kita akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandangnya kepada Allah taala, dengan memandang kepada Allah taala di akhirat, lil mukmin, bagi orang yang beriman. Wa bi anna rusulahu shadiqun, dan saya percaya bahwasanya para rasulnya itu benar, jujur, fima akhbaru bi anillah, tentang apa-apa yang mereka kabarkan dengannya, dengan ma tadi, dari Allah taala. Wa bil ba'tsi minal kubur, dan kami juga beriman dengan kebangkitan dari kubur. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, sebagian ulama, man ta'allama fi shighar, siapa-siapa yang belajar di waktu kecilnya ucapan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir qadarihi khairi wa syarri Allah taala wa alima anna dzalika imanun, dan dia siman tadi, setelah belajar ucapan tadi di waktu kecil, dia ucapkan itu amantu billah malaikati, ya, dia yakin, alima anna dzalika imanun, dia yakin dan dia tahu bahwasanya itu adalah iman, illa annahu la yuhsin tafsirahu, hanya saja dia tidak cakap untuk menafsirkan, menjabarkan apa perkataan tadi, perkataan antumina billah malaikati, dia tidak bisa menjabarkannya. Fala yuhkam bi imanih,
maka tidak dihukumi dengan keberimanannya. Wa qala ba'dhum imanu syakhsin hala ya'sin. Ya paling tidak dia mengertilah apa yang dia ucapkan itu, walaupun secara ringkas. Paling tidak tafsirnya atau makna, paling tidak artinya. Alhamdulillah. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan imanu syakhsin, imannya seseorang hala ya'sin, dalam keadaan putus asa, ay waqta sakaratul maut, yani waktu sakaratul maut, inda ru'yati makani fil jannah, ketika melihat tempatnya si orang tadi, si saksin tadi di surga, au finnar atau di neraka, ghairu makbulin, tidak diterima. Di adamil ityan bil ma'mur bi ikhtiyar, karena ketiadaan ityan, pelaksanaan dia terhadap makmur, terhadap apa yang diperintah bi dengannya, dengan makmur tadi an ikhtiyarin, berdasarkan kesukarelaan. Bainal abda, sebab hamba yaro makanahu bidzalik, akan melihat siapa hamba tadi akan tempatnya dia di surga atau neraka dalam fidzalikal waqt, dalam waktu tersebut, ini ketika sakratul maut. Jadi imannya orang ketika sakratul maut, maka itu tidak bermanfaat ketika sudah sampai qor-qor. Kenapa? Karena menurut Rasulullah, orang ketika sudah segitu, sampai situ, dia sudah melihat tempatnya di surga atau di neraka. Kalau sudah melihat baru beriman, ya buat apa? Dan protes nanti yang beriman tanpa melihat. Oh, kami sudah iman duluan. Oh, enak ini diterima imannya, sudah lihat baru. Ya. Iya kan begitu. Ya. Jadi tidak diterima imannya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan yang diperintah oleh Allah untuk beriman secara sukarela. Dia sudah beriman tapi dalam keadaan sudah kepepet, bukan dalam keadaan sukarela. Sedangkan orang yang dipaksa itu kan perbuatannya tidak sah, dipaksa. Jual beli dipaksa, tidak bisa, tidak sah, kan gitu. Semua yang dipaksa tidak sah. Talak dalam keadaan dipaksa, diancam atau dipaksa, tidak sah. Maka ini juga gitu, dia iman baru kepaksa, sudah lihat itu baru iman, tidak bisa. Kenapa? Karena di situ dijelaskan, ya, kamaruwiyah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW anaqol, bahwasanya Rasulullah bersabda, innal abda lan yamuta, sesungguhnya hamba itu tidak akan mati, siapa hamba, hatta yaro, sampai melihat siapa hamba tadi, maudhi'ahu, akan tempatnya hamba tadi, fil jannah, di surga, au finnar, atau di neraka, bi khilafi taubatil ya'is. Wa innaha makbulatun ba'da sihhati imanihi. Ya. 5 rawa, ya, berbeda dengan taubatu ya'is. Berbeda dengan taubatnya orang yang sudah putus asa, sudah berada di penghujung umurnya. Wa innaha makbulah, maka taubatnya orang yang sudah menjelang daripada kematian itu masih diterima setelah sahnya imannya, dengan syarat imannya sahih, imannya sudah sah, maka taubatnya diterima. 5 ruwiya an Ibnu Umar, sebab diriwayatkan dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah anaqol, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, tuqbalu taubatul abdil mu'min malam yugharghir, akan diterima taubatnya seorang hamba yang beriman selama belum gharghoroh, selama belum sampai di kerongkongan nyawanya. Ai malam tablugh ruhuhu al-hulqum, ini selama belum mencapai ruhuhu, rohnya si hamba tadi, akan hulkuma, akan kerongkongan. Wa alam, ketahuilah annal iman bila ala salasati aqsam, bahwasanya iman kepada Allah itu ada 3 macam. Iman imanun taklidiyun, wa imanun tahqiqiyun, wa imanun istidlaliyun. Ada iman taklidi, iman tahqiqi, iman istidlali. Iman taklidi itu, fa taklidi huwa ayat takidal wa'daniyah, biwa'daniyatil ta'ala taklidan. Ya. Biqaulil ulama min ghairi burhan. Iman taklidi itu iman yang sekedar ikut-ikutan, yaitu apa? Meyakini tentang keesaan Allah secara taklid, mengikuti saja dengan biqaulil ulama, dengan perkataan para ulama min ghairi burhan, tanpa ada pembuktian, tanpa ada bukti atau dalil. Ya, dia hanya bilang Allah wahdaniyah esa, dia bilang Allah esa tanpa ada dalil, cuma norok buntek saja, ikut-ikutan. Bihaitsu law qala ahlul ilmi bima tawa alaihi qalba lama wujida bi qalbi zalah. Nah, mana?
Wa hadza la ya'man minat tazalzul. Maka ini iman seperti ini yang cuma ikut-ikutan itu tidak akan aman dari goncangan. Bitaskiki musyakikin. Goncangan apa? Goncangan dengan taskik, peragu-raguan dari orang yang meragu-ragukan. Ada seorang yang meragukan keimanannya, dikasih subhat-subhat, sudah goncang imannya. Ini iman sekedar orang mengikut saja tanpa ada dalil. Wal hakikiyu, ada iman hakiki. Apa iman hakiki itu? Ayat wiya qalbah ala wadaniyatillah. Yaitu yatwiya qalbah, menyimpan atau melipat hatinya. Orang tadi melipat pada hatinya wahdani ala wahdaniyatillah, atas keesaan Allah. Ya, menyimpan dalam-dalam pada hatinya, menancapkan keesaan Allah. Biaitu law khalafa ahlul ilmi, yang mana sekiranya khalafahu, menyalahi dia siapa ahli ilmu, fima tawa alai qalbah, dalam apa-apa yang dia sudah lipat atasnya, atas semua tadi akan hatinya, lama wujida fi qalbi zalatun, maka tidak akan didapati dalam hatinya satu ketergelinciran pun. Tidak didapati dalam hatinya satu ketergelinciran pun. Itu iman hakiki. Ya. Iman yang sudah kuat. Wal istidlali, sedangkan iman istidlali itu wa an yastadila minal masnu' ala sani. Ya. Yaitu yastadil, mendalilkan, membuktikan imannya dari masnu' ala sani. Mengambil dalil daripada masnu', dari cipta, yang dicipta, atas adanya sani, adanya sang pencipta. Wa minal athar ala mu'athir, mengambil dalil dari asar, jejak, adanya mu'athir, yang membuat jejak. Wal ba'ra tadullu al ba'ir, dan ba'ra, ya, mana ini? Fal athar yadul al mu'athir, sebab jejak menunjukkan atas yang membuat jejak. Wal bina yadul al bani, bangunan menunjukkan atas yang membangun. Wal masnu, sesuatu yang dibuat, yadul al sani, menunjukkan atas sang pembuatnya. Wal ba'rah, al ba'rah itu tadul al ba'ir, masalan. Dan kotoran unta menunjukkan atas unta yang lewat. Idil atharu bila mu'athir muhal, sebab jejak tanpa ada yang membuat jejak itu mustahil. Ini iman istidlali, iman yang diperoleh dengan dalil. Kalau iman hakiki tadi, iman yang diperoleh dari penyingkapan, bisa juga dari dalil, bisa juga dari penyingkapan sehingga menjadi kuat imannya, maka disebut iman hakiki. Dari iman taklidi tanpa dalil, kalau mau naik itu ya bisa dengan mempelajari dalilnya. Minimal mempelajari dalil ijmali, dalil yang global, yang menyeluruh. Ya, bukan dalil yang perinci. Ya. Baru setelah itu, setelah belajar dalil ijmali, dia sibuk, kalau menurut kurikulumnya Imam Ghazali, dia sibukkan diri dengan ketaatan pada Allah, mendekat takarrub pada Allah Ta'ala, dengan muraqabah, merasa pengawasan hatinya, seterusnya. Jadi dia awas oleh Allah Ta'ala dengan istiqomah, melakukan amal-amal soleh dengan muadzabah, maka sampai Allah bukakan kepada dia keyakinan yang kuat itu tadi. Itu kurikulum Imam Ghazali seperti itu. Ada juga yang menempuh jalan lain. Setelah dia mengetahui dalil yang global, dia perdalam lagi dalil itu sampai terperinci. Sampai terperinci. Ini tidak disarankan oleh Imam Ghazali kecuali bagi orang yang khusus. Maksudnya khusus, dia mempelajari dalil secara terperinci, gunanya sekedar untuk membentengi akidah umat. Kalau ada serangan dari syubhat dari luar, ya dia bisa menolak dari umat, supaya umatnya tidak. Ini orang yang khusus, tidak semua wajib. Minimal kalau yang wajib itu minimal dalil secara global. Seperti apa? Kamu tahu adanya alam ini? Adanya Allah. Mana dalilnya? Ya adanya alam ini. Sudah sampai di situ sih. Dia tidak memperinci lagi. Dari mana kok bisa alam ini menjadi dalil dari? Nah, itu ada perinciannya lagi. Itu tidak wajib dia. Sekedar wajib dalil yang ijmal. Kemudian dia sibuk dengan taat pada Allah selama tidak ada ganjelan di hatinya. Nah, kalau ada ganjelan, dia wajib tanya kepada orang yang mumpuni dalam bidang untuk menghilangkan syak tadi. Nah, ada yang menempuh jalur lain selain dalil global, dia dalami dalil perincinya. Sampai pada ilmu kalam dan sebagainya. Gimana menolak syubhat-syubhat itu tadi. Itu boleh dipelajari, tapi bagi orang tertentu, tidak semua. Fardu kifayah.
Kalau ada satu wilayah orang yang seperti itu, ya yang lain gugur kewajiban. Ya. Dan itu butuh syarat-syarat menurut Imam Ghazali. Syaratnya adalah kecerdasan akalnya dan dia orang yang khusus untuk itu, sehingga waktunya tidak terpakai untuk yang lain, sehingga takutnya memecah konsentrasi dia untuk mempelajari itu. Dan juga yang ketiga, dia harus ada takwa yang tebal, supaya ilmunya tadi tidak dia gunakan untuk justru malah sebaliknya, bukan senjata makan Tuhan, bukan malah membentengi umat, malah menyesatkan umat. Itu harus ada syarat itu, baru dia boleh memperdalam ilmu akidah itu. Dan itu pun bukan semua. Dan itu pun Imam Ghazali mengatakan, jangan mimpi dengan begitu itu kamu bisa dapat kasyaf, penyikapan dari Allah. Tidak bisa. Penyikapan iman hakiki tadi dari jalan kasyaf itu cuma bisa dicapai dengan setelah dia belajar akidah dasar, dia belajar akidah dalil secara ijmal, dan dia menyibukkan diri dengan taat pada Allah, dengan membersihkan batinnya dari taat, baik taat zahir maupun taat secara batin, sampai Allah bukakan kepada dia penyingkapan daripada akidah yang kuat, sehingga akidahnya tidak digoncangkan lagi. Itu yang disebut iman hakiki. Ya, Allahu a'lam. Jadi iman taklidi, iman istidlali baru mencapai iman hakiki. Allahu a'lam bissawab. Mas'alatun. Idza qila kau kaifa tu'minu billah? Jika dikatakan pada engkau, bagaimana kau beriman kepada Allah? Ini. Bagaimana kita beriman pada Allah, yang meyakini sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah. Itu nanti akan ada perinciannya. Sampai mana? Mm-hmm.